Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham bagus PBV lagi murah. Bagi dividen 2 kali setahun dengan yield sampai dengan 30% setahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini 3 kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, menghasilkan laba miliar sampai dengan triliunan rupiah di tahun 2023. Yang kedua, diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 5 tahun. Dan yang ketiga, bagi dividen 2 kali setahun minimal di tahun 2023. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Saham pertama adalah ASII, di mana harga pada saat video ini dibuat di angka 5.300-an. Jika teman-teman lihat, harga pada saat video ini dibuat sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan harga tertingginya. Nah, rata-rata PBV saham ASII dalam 5 tahun terakhir adalah 1,5 kali, dan saat video ini dibuat di angka 1,13 kali. Oke, untuk saham kedua adalah ADRO, di mana dengan harga 2.400-an, dan angka ini juga sudah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan harga tertingginya. Jika kita lihat, rata-rata PBV dalam 5 tahun terakhir adalah 0,93 kali, dan saat video ini dibuat di angka 0,75 kali, yang berarti di bawah rata-rata PBV 5 tahunnya. Untuk saham ketiga adalah ITMG dengan harga sekitar 26.700-an, dan angka ini juga sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan, rata-rata PBV adalah 1,34 kali, dan saat video ini dibuat di angka 1,15 kali. Saham keempat UNTR dengan harga 22.900 yang juga sudah mengalami penurunan yang cukup besar. Dengan rata-rata PBV 1,37 kali dan PBV saat ini 1,14 kali. Untuk saham kelima adalah Dimas dengan harga 162 dan harga ini juga sudah turun signifikan jika dibandingkan dengan harga tertinggi sekitar tahun 2019. Rata-rata PBV 1,64 kali dan saat video ini dibuat di angka 1,34 kali. Saham keenam TOWR dengan harga 880 yang juga sudah mengalami penurunan cukup besar. Rata-rata PBV 4,71 kali dan saat video ini dibuat di angka 2,81 kali. Dan saham terakhir ASGR dengan harga 900-an. Rata-rata PBV adalah 0,76 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,68 kali. Nah, sekarang dari beberapa saham yang tadi kita bahas, kita akan lihat dari berbagai aspeknya. Yang pertama adalah terkait dividen yield. Tentu saja, dividen yield yang diperhatikan di sini adalah harga pada saat video ini dibuat dan bukan harga pada saat cum date-nya. Apabila teman-teman ingin melihat berapa dividen yield saat cum date-nya, teman-teman silahkan sesuaikan sendiri berdasarkan harga pada tanggal tersebut. Nah, dari 7 saham yang tadi kita bahas, saham ITMG dan UNTR memiliki dividen yield terbesar dengan angka di atas 30-an%. Sebaliknya, saham TOWR dan ASGR memiliki dividen yield yang kecil dengan angka 2-3% saja. Tapi, ASI, ADRO, dan Dimas memiliki dividen yield yang hampir setara dengan angka belasan persen. Berikutnya dari aspek profitabilitas NPM. Teman-teman bisa lihat Dimas memiliki NPM tertinggi dengan angka 61%. Sebaliknya ASGR memiliki NPM terendah dengan angka 5,9% saja. Untuk saham ADRO, ITMG, dan TOWR, ketiganya memiliki NPM dengan angka sekitar 20-an%. Bagaimana dengan aspek ROE-nya? Ternyata ITMG memiliki ROE tertinggi dengan angka 32% dan ASGR masih memiliki ROE terendah dengan angka 9,2%. Tapi TOWR dan ADRO memiliki ROE yang setara dengan angka 20-an%. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena NPM Dimas mencapai 61%. Tapi pertanyaannya, kenapa ROE-nya hanya 13%? Ini merupakan hal yang harus diselidiki di laporan keuangannya. Karena biasanya pada umumnya NPM dan ROE itu berjalan seiringan. Apabila NPM-nya tinggi, ROE-nya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Tapi apabila terjadi kondisi seperti ini, di mana NPM-nya sangat tinggi, berarti terdapat selisih yang cukup besar antara laba rugi dan penjualannya. Sedangkan untuk ROE-nya kenapa hanya 13%? Itu artinya net income-nya tidak seberapa jika dibandingkan dengan total ekuitasnya.
Nah, itu teman-teman harus lihat lagi, apakah net income yang dimaksudkan di sini memang murni berasal dari penjualan ataukah ada faktor X yang mempengaruhinya. Berikutnya net income sampai dengan Q3 untuk data triliun rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ASII memiliki net income terbesar dengan angka 25,6 triliun, diikuti saham ADRO dan UNTR. Ketiganya memiliki net income yang bisa dikatakan besar, begitu juga dengan ITMG dan TOWR. Tapi untuk saham Dimas dan ASGR, keduanya memiliki net income yang hanya miliaran rupiah saja. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa skala perusahaan itu sebesar apa. Sebesar apa mereka mampu menghasilkan net income secara rutin setiap tahunnya. Berikutnya dari aspek rata-rata PBV 5 tahun. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa TOWR memiliki rata-rata PBV tertinggi dengan angka 4,7 kali. Sebaliknya, saham ASGR dan ADRO memiliki rata-rata PBV yang masih di bawah 1 kali. Untuk 4 saham lainnya seperti ASI, ITMG, UNTR, dan Dimas, keempatnya memiliki rata-rata PBV sekitar 1 kali saja. Nah, jika dibandingkan dengan PBV saat ini, TOWR masih memiliki PBV tertinggi dengan angka 2,81 kali, sedangkan ADRO dan ASGR memiliki PBV terendah dengan angka di bawah 1 kali. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena secara net income, TOWR hanya memiliki net income 2,4 triliun rupiah saja, dan ADRO memiliki net income 18,8 triliun. Tapi pertanyaannya, kenapa rata-rata PBV ADRO lebih rendah, bahkan sangat rendah jika dibandingkan dengan TOWR? Padahal secara net income, ADRO memiliki pencapaian laba yang jauh berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan TOWR. Begitu juga dengan PBV saat ini. Ini merupakan hal yang harus teman-teman perhatikan. Dan tidak menjadi jaminan apabila saham tersebut diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya otomatis akan menjadi langsung lebih murah. Karena seperti contoh ini, ADRO memiliki PBV di bawah 1 kali tapi mampu menghasilkan net income belasan triliun rupiah. Sebaliknya, TOWR dengan PBV yang tinggi dengan angka 2,81 kali, mereka hanya mampu menghasilkan net income yang jauh lebih rendah dibandingkan ADRO. Itu merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Nah, ini merupakan ringkasan dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas, baik itu dari aspek harga saham, dividen per share, dividen yield, NPM, ROE, net income, rata-rata PBV 5 tahun, PBV saat ini, dan harga saham 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa melihat di sini untuk mempertimbangkan kira-kira apakah ada saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.